Filsafat pasca Socrates adalah masa filosof-filosof sesudahnya. Filosof yang dimaksud adalah Plato dan Aristoteles. Plato adalah murid Socrates dan Aristoteles merupakan murid dari Plato. Filsafat pasca Socrates termasuk ke dalam filsafat klasik. Secara garis besar, pada masa ini para filosof menggunakan metode dialektika dalam berfilsafat. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Plato merumuskannya dengan idea-idea, jiwa, dan pengenalan. Dalam memahami rumusan tersebut, maka diperlukannya ilmu pasti yang merupakan ilmu bidang akademia Plato yang dipengaruhi oleh Pythagorean. Sedangkan Aristoteles mengemukakan bahwa filsafat merupakan hal yang ada namun dipandang dengan konkret dan nyata. Pernyataan tersebut hampir sama dengan pandangan Plato mengenai filsafat. Namun, Aristoteles lebih memandang itu secara realis dibanding Plato, karena pandangannya diakibatkan dari pendidikan orang tuanya yang menyimpulkannya pada bukti yang nyata. Plato ialah seorang filsuf Yunani pertama yang lahir di Athena. Bapaknya bernama Ariston dan ibunya bernama Plectruan. Plato dikenal memiliki banyak karya peninggalannya yang masih utuh. Ia dilahirkan dari keluarga yang terkemuka, yaitu dari kalangan politikus. Sejak usia 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates dan pengaruhnya demikian kuat, sehingga Plato menjadi murid yang sangat setia. Sampai pada akhir hidupnya, Socrates tetap menjadi pujaannya. Tidak lama setelah Socrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Kembalinya Plato ke Athena dari pengembaraannya, ia mendirikan sekolah yang bernama Akademia, yang terletak di dekat kuil pahlawan akademis. Ia mendirikan sekolah tersebut dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Plato memegang pimpinan akademi miliknya selama 40 tahun. Di Athena, Plato mendirikan rumah dan pondok-pondok. Tempat itu kemudian diberi nama Akademia. Di Akademia inilah semua ilmu yang sudah dipraktekkan Plato di Yunani pada saat itu dipelajari dalam Akademia di bawah nama filsafat. Murid-murid Plato turut ikut dalam memperkembangkan berbagai cabang ilmu pasti pada abad keempat. Di tempat itulah sejak usia 40 tahun, pada tahun 367 sebelum Masehi, sampai meninggalnya dalam usia 80 tahun, ia mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan yang terkenal sampai sekarang. Setelah mengepalai Akademia selama 40 tahun, Plato mendapatkan kepercayaan untuk mengajar Dionysios II. Ia menerima undangan tersebut dan berangkat ke Sisilia untuk segera memulai kursus mengenai matematika dan ilmu-ilmu lain. Kesempatan mengajar itu dianggap cocok untuk menerapkan gagasannya mengenai hubungan erat antara filsafat dan kepemimpinan publik. Plato memiliki 36 karya, yang dimana menurut para ahli, dari 36 karya itu ada 6 dialog yang dianggap otentik, yaitu Alkibades II, Hipparchos, Erastai, Theages, Cleitophon, dan Minos, serta 6 karya lain yang otentitasnya dipersoalkan, yaitu Alkibiades I, Ion, Menexenos, Hippias Mayor, Epinomis, dan surat-surat. Karya-karya Plato diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, beberapa ahli mengatakan bahwa karya yang dibuat oleh Plato ditulis sebelum kematian Socrates. Tetapi tidak sedikit pula para ahli yang mengatakan bahwa karya pertama Plato ditulis sesudah kematian Socrates. Pada tahap kedua, karya yang ditulis tidak lama sesudah perjalanan kedua Plato ke Sisilia pada tahun 367. Pada tahap ketiga, karya-karya Plato ditulis sesudah perjalanan ketiga Plato ke Sisilia. Plato meneruskan ajaran Socrates dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain melalui metode dialektika, yaitu dengan melakukan dialog dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengemukakan ide atau pandangannya. Dalam hal ini, Plato memperdalam konsep pengertian yang dikemukakan oleh Socrates menjadi idea. Ciri khas filsafat Plato yang selanjutnya yaitu filsafat dalam dialog. Plato merupakan filsuf pertama dalam sejarah filsafat yang menggunakan metode dialog sebagai bentuk sastra untuk menuangkan pikiran-pikirannya.
Terdapat dua alasan mengapa Plato menggunakan dialog sebagai bentuk sastranya. Yang pertama yaitu karena filsafat Plato yang bersifat sokratik, sehingga Plato meneruskan keaktifan gurunya, Sokrates, dan mengarang dialog-dialog. Yang kedua yaitu karena Plato beranggapan bahwa filsafat menurut intinya tidak lain daripada suatu dialog. Maksudnya adalah berfilsafat berarti mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Untuk mencari kebijaksanaan atau kebenaran itu, sebaiknya dilakukan dengan cara bersama-sama dalam suatu dialog. Selanjutnya ada mite-mite dalam dialog Plato. Plato beranggapan bahwa mite mempunyai unsur kebenaran dan itu dapat digunakan untuk uraian filosofis. Digunakan pula untuk mengemukakan dugaan-dugaan mengenai duniawi dan nasib jiwa. Lalu ada ajaran lisan. Plato dalam memberikan pelajaran di akademia menggunakan diskusi-diskusi. Plato menganggap bahwa metode diskusi ini sejalan dengan tanggapannya mengenai filsafat sebagai dialog. Lalu ada ajaran tentang idea-idea. Idea-idea pada pembacaan Plato merupakan suatu hal yang objektif yang terlepas dari subjek berpikir. Plato mengungkapkan bahwa ide-ide itu berdiri sendiri yang membuat pemikiran kita bergantung dan menciptakan pemikiran yang baru untuk menaruh perhatian kepada ide-ide tersebut. Adanya idea-idea. Untuk memahami apa itu ide-ide yang dibahas oleh Plato, yaitu dengan mengenal ilmu pasti, yang merupakan hal yang paling utama dalam bidang akademia, di mana Plato dipengaruhi oleh kaum Pitagorean. Dalam idea-idea, terdapat 6 unsur, diantaranya ada 2 dunia, 2 jenis pengenalan, mengkompromikan Herakleitos dengan Parmenides, hierarki antara idea-idea, mite tentang gua, dan ajaran tentang jiwa. 2 dunia yang dimaksud oleh Plato yakni memiliki arti bahwa idea-idea yang dikemukakan oleh Plato berkaitan dengan benda-benda jasmani yang dirasakan oleh panca indera. Benda-benda jasmani diantaranya terdapat 3 cara yang diungkapkan oleh Plato, yakni yang pertama, diawali dengan hadirnya ide tersebut dalam benda-benda yang konkret. Yang kedua, dengan cara mengatakan bahwa ide hadir dalam benda-benda yang konkret. Dan yang ketiga, Plato mengakui bahwa ia juga merupakan suatu contoh model dari benda-benda yang konkret. Lalu ada 2 jenis pengenalan di mana Plato menyebut pengenalan ini adalah tentang idea-idea, yaitu pengenalan dalam arti yang sebenarnya, atau disebut juga sebagai episteme atau pengetahuan atau knowledge, yang mempunyai sifat-sifat yang sama seperti objek yang dituju. Lalu ada mengkompromikan Herakleitos dengan Parmenides. Mereka adalah filsuf yang mendebatkan pertentangan mengenai pengenalan, dan Herakleitos pendapat dengan Plato, di mana pengenalan tidak mungkin karena perubahan yang tidak berhenti. Lalu selanjutnya ada hierarki antara idea-idea. Plato mengemukakan bahwa idea-idea mempunyai hubungan yang disebut sebagai persekutuan. Dalam pendirian Politeia, ia mengemukakan bahwa idea-idea tersebut yang baik dan menjadi ideal tertinggi yang menyinari semua ide lain. Sedangkan dalam konsep Sophistes, ia mengemukakan pemecahan yang berbeda di mana puncak dunia ideal terdapat 5, yaitu ada, identik, lain, diam, dan gerak. Berikutnya ada mite tentang gua. Sejarah tentang penunggu-penunggu gua yang dibicarakan oleh Plato terdapat dalam dialog politik, di mana manusia dapat dibandingkan dengan orang-orang yang lahir, yang sudah terbelenggu dalam gua dan hanya melihat dinding-dinding gua dalam keadaan api yang menyala, dengan beberapa orang budak belian yang mondar-mandir di depan api sambil memikul benda-benda, dan benda-benda tersebut memantulkan bayangan, sehingga mengakibatkan orang-orang tahanan berprasangka bahwa bayangan itu realitas. Yang terakhir adalah ajaran tentang jiwa, di mana Plato berpendapat bahwa jiwa adalah bagian pokok dari kepribadian manusia, yang meliputi kebakan jiwa, mengenal sama dengan mengingat, bagian-bagian jiwa, dualisme, jiwa dunia, dan ajaran tentang negara.
Aristoteles lahir di Stageria di semenanjung Kalkidike, Thracia, Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi di usianya yang ke-63. Bapaknya adalah seorang dokter dari Raja Makedonia. Setelah sang ayah meninggal, Aristoteles pergi ke Athena dan berguru kepada Plato di akademia selama 20 tahun lamanya. Ia menjadi murid Plato dan sebagai murid yang taat, maka dipercaya oleh Plato untuk mengajar di sekolah Asas, yang disinilah dia dapat memperistrikan Pitias. Dan pada tahun 342, Aristoteles mendapat kepercayaan dari Raja Philippos, Makedonia, untuk menanggung pendidikan anaknya yang bernama Alexander. Aristoteles terkenal sebagai filosof yang banyak karyanya, namun sangat sulit untuk disistematiskan, sehingga cukup beragam pandangan orang yang membagi kelompok karyanya. Antara lain, ada yang membagi karyanya atas 8 bagian. Di antaranya, itu ada bagian logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik, ekonomi, dan akhirnya tentang retorika dan poetika. Ada pula yang menguraikan perkembangan pikiran Aristoteles dapat meliputi 3 tahap. Yang pertama itu tahap di akademia ketika masih setia kepada Plato sebagai gurunya. Yang kedua pada saat berada waktu di Assos, berbalik dari Plato dengan mengkritik-kritik pandangan-pandangan ide Plato dan memilih untuk menentukan filsafatnya sendiri. Dan yang ketiga tuh semasa sekolah di Athena, waktu berbalik pada penyelidikan empiris, mengindahkan yang konkret dan yang individual. Nah, ada juga yang mengelompokkan karya-karya Aristoteles dalam hal yang dapat digunakan untuk risalah-risalah ilmiahnya. Antara lain yang masih dapat terlihat adalah Historia Animalium, atau pengertiannya adalah penyelidikan mengenai binatang, dan Athenaion Politeia, tata negara Athena yang berisi kurang lebih dari 158 undang-undang dasar dari negara Yunani. Aristoteles sependapat dengan gurunya Plato bahwa tujuan yang terakhir dari filsafat adalah pengetahuan tentang adanya realitas dan yang umum. Ia memiliki keyakinan bahwa kebenaran yang sebenarnya hanya dapat dicapai dengan jalan pengertian. Aristoteles memiliki pandangan yang lebih realis dari Plato. Pandangannya ini merupakan akibat dari pendidikan orang tuanya yang menghadapkannya kepada bukti dan kenyataan. Aristoteles terlebih dahulu memandang kepada yang konkret atau yang nyata. Logika. Aristoteles terkenal sebagai bapak logika. Logika tidak lain adalah berpikir secara teratur menurut urutan yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Dia sendiri memberi nama model berpikir tersebut dengan nama analitika, tetapi kemudian lebih populer dengan sebutan logika. Indeks dari ajaran logikanya adalah silogistik. Silogistik maksudnya adalah uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum atas hal yang khusus. Kedua itu ada metafisika. Metafisika Aristoteles berpusat pada persoalan barang atau materi dan bentuk. Barang atau materi dalam pengertian Aristoteles berbeda dengan pendapat umum tentang materi. Barang adalah materi yang tidak mempunyai bangun, substansi belaka yang menjadi pokok segala-galanya. Bentuk adalah bangunnya. Barang atau materi tidak mempunyai sifat yang tertentu karena tiap-tiap penentuan kualitatif menunjukkan bentuknya. Barang atau materi adalah sesuatu yang dapat mempunyai bentuk ini dan itu. Yang ketiga itu ada filsafat alam. Alam meliputi semua yang berhubungan dengan materi dan badan-badan yang bergerak dan diam. Karena waktu merupakan ukuran gerak terhadap yang dahulu dan yang kemudian, maka waktu menjadi tidak terhingga, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Lebih dari itu dinyatakan bahwa jadi pokok segala-galanya. Bentuk adalah bangunnya.
Barang atau materi tidak mempunyai sifat yang tertentu, karena tiap-tiap penentuan kualitatif menunjukkan bentuknya. Barang atau materi adalah sesuatu yang dapat mempunyai bentuk ini dan itu. Yang ketiga itu ada filsafat alam. Alam meliputi semua yang berhubungan dengan materi dan badan-badan yang bergerak dan diam. Karena waktu merupakan ukuran gerak terhadap yang dahulu dan yang kemudian, maka waktu menjadi tidak terhingga, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Lebih dari itu, dinyatakan bahwa alam ada untuk selama-lamanya. Dunia ini tersusun menurut tujuan yang tertentu dengan kedudukan makhluk yang bertingkat-tingkat. Dalam susunan yang bertingkat-tingkat itu, yang rendah mengabdi dan memberikan jasa kepada yang di atasnya. Aristoteles pun mengemukakan ada 3 jenis jiwa yang berurutan sifat kesempurnaannya. Pertama tuh ada jiwa tanaman yang tujuannya menghasilkan makanan dan melaksanakan pertumbuhan. Yang kedua tuh ada jiwa hewan. Selain melaksanakan pertumbuhan, jiwa hewan mempunyai perasaan dan keinginan dan mendorong jiwa sanggup bergerak. Yang ketiga itu ada jiwa manusia yang selain dari mempunyai perasaan dan keinginan juga mempunyai akal. Yang keempat ada psikologi. Bagi Aristoteles, objek penyelidikan psikologi mencakup hal-hal fisis atau alamiah dan hanya menyelidiki segolongan makhluk fisis yang mempunyai jiwa. Karyanya itu diantaranya ada De Anima, adalah salah satu buku terpenting karya Aristoteles yang ditulis pada sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Buku ini membahas psikologi dari sudut pandang biologi Aristoteles. Habis itu ada Parva Naturalia yang menyangkut panca indera dan objeknya, ingatan, perihal tidur, perihal impian, panjang pendeknya kehidupan manusia, kehidupan dan kematian, serta tentang hal bernafas. Yang kelima ada biologi, menyangkut bagian-bagian binatang, gerak binatang, hal perjalanan binatang, dan kejadian binatang. Yang keenam itu ada etika. Menurut Aristoteles, perbuatan manusia senantiasa mengejar satu tujuan, yakni kebahagiaan. Nah, karyanya itu ada, yang pertama itu ada Etika Nikomacheia, adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peran penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Yang kedua ada Magna Moralia, adalah risalah tentang etika yang secara tradisional dikaitkan dengan Aristoteles. Yang ketiga ada Etika Eudemia, adalah karya filsafat oleh Aristoteles, fokus utamanya adalah pada etika. Yang ketujuh ada politik dan ekonomi. Negara tidak berasal dari suatu inisiatif pihak manusia, tetapi menurut kodratnya, manusia itu hidup dalam negara. Dia membedakan golongan semua negara tuh dengan 3 konstitusi. Suatu bentuk negara yang disebut baik bila mana diarahkan kepada kepentingan umum. Sedangkan bentuk negara yang diarahkan kepada kepentingan penguasa maka disebut buruk. 3 bentuk negara yang baik adalah monarki, aristokrasi, dan politia. Dan ketiga bentuk yang buruk yang sepadan dengannya masing-masing adalah tirani, oligarki, dan demokrasi. 8 tuh retorika dan poetika. Sesudah Aristoteles tidak muncul ahli filsafat seperti dia lagi. Tapi bukan berarti bahwa orang itu tidak ada yang berfilsafat lagi. Namun filsafat orang sesudahnya tidak lagi berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan berkali-kali dan tidak mencari lagi pertanggungjawaban. Terakhir, bagi segala yang ada, pada waktu sudah Aristoteles, filsafat itu dipusatkan pada cara hidup, sehingga yang dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang mengatur hidupnya menurut budinya.